Terima kasih teman-teman yang masih nontonin channel gua. Kemarin gue sempat lihat beberapa komen yang komentar soal suara, audio, soal visual. Mohon maaf banget, ini konten iseng-isengan karena cuma take juga pakai handphone. Jadi terima kasih yang sudah support dan juga sudah nonton. Kalau misalkan kalian suka, bisa tulis kolom komentar. Gue akan buat konten-konten yang memang menarik untuk kalian. Tapi untuk kali ini gue mau bahas soal 3 laga big match di lanjutan Super League akhir pekan ini. Tentu ini 3 laga yang nantinya akan merubah komposisi posisi dari tim-tim di 5 besar. Kita tahu hingga pekan ini Borneo FC masih memimpin dengan raihan sempurna 15 poin dari 5 pertandingan, unbeaten, belum terkalahkan. Sementara untuk Persija Jakarta menguntit di posisi kedua, disusul oleh PSIM Yogyakarta di posisi ketiga. Sementara juara bertahan Persib Bandung berada di posisi keempat, sebelum juga dilanjutkan oleh tim dari Surabaya, Persebaya di posisi kelima. Pada game week kali ini akan dibuka pertandingan big match antara Dewa United yang akan menjamu Persebaya. Meskipun memang Dewa United hingga saat ini belum berada di 5 besar, tapi melihat performa mereka, kualitas squad mereka tentu tidak bisa dicoret dari perburuan juara. Karena ini baru awal musim juga, dan Dewa sendiri kita lihat dua pertandingan terakhir menorehkan performa yang cukup luar biasa setelah mengagetkan pada pertandingan pertama kalah dari Semen Padang, dan juga sempat mengalami satu kekalahan dari Malut United, dan juga akhirnya berhasil menang ataupun berhasil meraih 6 poin di 2 pertandingan terakhir. Tentu kalau misalnya kita ngomongin Dewa, sangat identik dengan permainan cantik, karena Coach Jan Rickering ini pelatih asal Belanda, memainkan bola cepat kaki ke kaki. Dan juga yang menjadi kelebihan Dewa adalah bagaimana mereka mencetak gol. Mereka tidak bertumpu pada seorang Alex Martin, meskipun memang kita tahu torehan dari striker Brasil ini sangat luar biasa pada musim lalu. Tapi kalau kita lihat sebaran dari pencetak gol dari Dewa United pada musim ini tersebar ke beberapa pemain. Bahkan kemarin Jaja juga sudah membuka keran golnya. Sementara untuk Taisei Marukawa juga sudah mencetak gol. Begitupun dengan Messi Doro. Even Stefano Lillipari juga sudah mencatatkan namanya sebagai salah satu pencetak gol Dewa United pada musim ini. Sehingga ini sangat mengerikan, banyak opsi yang bisa menjadi jawaban atas nantinya jika nanti ada kebuntuan dari Dewa dalam mencetak gol. Namun ada catatan yang perlu dilihat dari tim Dewa United adalah pergantian di lini pertahanan. Meskipun Sonny Stephen masih menjadi penjaga gawang, tapi kalau kita lihat 2 back di depannya ini berubah komposisi. Kalau di musim sebelumnya ada nama Angelo dan juga ada Mitrevski yang pindah ke Persebaya dan juga ke tim lainnya. Tapi memang kalau untuk penggantinya ini sebetulnya secara kualitas kalau kita bandingkan, kalau kita lihat di musim lalu tampak luar biasa, yaitu ada nama Nick Kuipers yang membawa Persib Bandung back to back juara. Sementara juga ada nama Casio yang juga didatangkan, dan juga Wahyu Pras yang didatangkan dari Malut. Tapi memang tampaknya masih sedikit banyak celah di lini pertahanan dari Dewa pada musim kali ini. Tampaknya masih butuh waktu untuk bisa membangun chemistry, membangun kekompakan di lini pertahanan, sehingga memang sedikit ada celah dan juga menjadi titik lemah dari Dewa United dari sisi pertahanan di belakang. Sementara untuk lawannya Persebaya Surabaya, memang ini tampil juga cukup meyakinkan pada awal musim ini. Saat ini berada di posisi kelima meskipun sudah mengalami 2 kekalahan. Kekalahan terakhir didapatkan ketika tandang ke Bandung, kalah tipis 1-0. Tapi memang kemenangan berhasil dicatatkan di pertandingan terakhir kemarin. Dan memang Coach Eduardo ini ex asisten pelatih dari pelatih timnas Indonesia Luis Mia, ini mendapatkan kritik dari Bonek Mania yang mengkritisi permainan Persebaya yang tidak meyakinkan. Tapi ini memang wajar karena ini baru awal musim, jadi memang gak fair kalau misalkan langsung menjudge bagaimana Persebaya bermain. Karena kalau kita lihat kualitas dan juga komposisi serta kerangkanya sebetulnya kan tidak dirubah. Ada Hernando Ari di situ, ada Bruno yang sudah lama berbaju hijau, lalu juga ada Rivera yang menjadi nyawa di lini tengah, sehingga kita akan lihat dan sangat menarik bagaimana perjalanan dari Persebaya musim ini. Meski memang kalau misalnya untuk titik lemahnya adalah
kedalaman squad yang juga menjadi salah satu catatan apakah jika nantinya pemain-pemain yang berkualitas seperti yang tadi saya sudah sebutkan dan juga ada nama Malik Rizaldi ya juga tampil luar biasa ini ketika mereka underperform, apakah ada pemain yang sama kualitasnya bisa menggantikan pemain-pemain tersebut. Ini yang menjadi PR dari Persebaya Surabaya. Sementara itu untuk Persib Bandung dan juga Persita Tangerang akan bermain pada hari Sabtu. Persita berlaku sebagai tuan rumah meskipun tidak bisa bermain di Indomil Arena karena tidak mendapatkan izin pengamanan, sehingga match tersebut harus bermain ataupun harus dimainkan di Stadion Iwayan Dipta Bali. Tentu ini menjadi keuntungan untuk Persib Bandung karena tim tuan rumah tidak didukung langsung oleh supporternya yang biasanya mendukung langsung di lapangan. Sementara untuk Persita sendiri, kalau kita lihat performanya di 2 pertandingan terakhir ini tampil cukup luar biasa, meraih 2 kemenangan. Bahkan terakhir Hoki Caraka, striker timnas Indonesia, sudah membuka keran golnya di Super League musim ini dengan performa yang sedang tren positif. Tentu ini menjadi ancaman untuk Persib Bandung yang memiliki catatan soal kebobolan lebih awal, karena kita tahu dalam pertandingan melawan Yogyakarta, melawan Persijap Jepara, bahkan kemarin melawan Arema Malang, Persib Bandung selalu bermain buruk di babak pertama dan juga harus tertinggal terlebih dahulu. Meski memang ada catatan di babak kedua di mana gue sempat ngebahasnya di konten sebelumnya terkait dengan Persib Bandung, bagaimana Bojan Hodak ini bisa merubah permainan, bisa menemukan game changernya di babak kedua, tapi tentu ini pasti akan diantisipasi oleh pelatih dari Persita Tangerang, sehingga memang catatan start yang terlambat dari Persib Bandung, terlambat panas ini menjadi catatan skuad Maung Bandung ketika nanti akan menghadapi Persita Tangerang di Bali. Sementara itu untuk laga yang paling besar, big match yang paling seru di pekan ini adalah antara Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Kemenangan dari kedua tim akan merubah komposisi klasemen, karena kita tahu Borneo saat ini memimpin dengan 15 poin, sementara diikuti oleh Persija Jakarta di posisi kedua. Kalau kita lihat, Borneo tampil sangat luar biasa, meskipun memang kalau bisa kita lihat lawan-lawannya, Borneo ini melawan tim-tim yang sebetulnya berada di posisi menengah ke bawah. Ada 3 tim dari tim promosi, Bayangkara, dan juga ada Persijap Jepara, dan juga ada 1 tim promosi yang sudah PSIM yang dikalahkan oleh Borneo, dan juga ada 2 tim lainnya, salah satu ada Persis Solo. Tapi ini adalah Super League, di mana tidak bisa dikatakan tim papan bawah ini atau kemungkinan tim papan bawah ini mengalahkan tim papan atas ini sangat besar, tidak bisa ditebak ketika kedua tim tersebut bertemu. Terlihat pada pertandingan terakhir ketika Borneo FC menjadi tuan rumah menjamu Persis Solo, kesulitan, bahkan gol dari Peralta baru bisa terjadi di menit 90 plus atau injury time di penghujung laga. Ini menunjukkan bagaimana keseruan dari Super League, bagaimana tidak bisa ditebaknya permainan dan juga skor dari tim-tim yang bertanding. Dan memang untuk Peralta sendiri masih menjadi nyawa dari Borneo pada musim kali ini. Sayap dari Argentina ini menjadi salah satu pemain kunci karena sudah mencetak 4 gol kalau nggak salah, dan juga ada 2 assist yang sudah dicatatkan dalam 5 pertandingan Borneo FC. Sementara untuk Persija Jakarta memang startnya cukup luar biasa di awal musim ini, 2 kemenangan dan juga 2 draw, meski kemarin mengejutkan karena kalah dari PSM Makassar yang saat ini tengah diterpa isu penunggakan gaji selama 5 bulan yang diungkapkan oleh Tavares, pelatih dari PSM Makassar. Konsistensi ini menjadi evaluasi dari Persija di musim lalu, karena kita tahu kalau bisa kita ngomong squad baik itu lokal maupun asingnya, ini memang Persija memiliki kualitas squad yang salah satu yang terbaik di Super League. Tapi yang menjadi masalah ada konsistensi. Kalau kita ngomongin konsistensi, ini tentu akan mengacu pada kedalaman squad. Apakah kedalaman squad dari Persija ini cukup untuk bisa menambal pemain-pemain yang underperform, karena kita tahu starting 11 Persija pada musim ini didominasi oleh pemain Brazil yang tampil luar biasa. Ada sejumlah pemain-pemain baru di lini depan seperti Maxwell, kita tahu cepat menyetel dengan tim, bisa memberikan efek yang begitu cepat kepada tim, mencetak gol, dan juga kita tahu ada Franka di tengah juga yang menjadi salah satu tumpuan. Bek kiri dari Persija Jakarta asal Brasil juga menjadi salah satu andalan. Tapi kita
akan menantikan bagaimana konsistensi dari pemain-pemain tersebut. Dan kalau kita ngomong lokalnya, banyak pemain timnas yang berada di Persija Jakarta. Ada Rizky Ridho yang menjadi kapten tim, dan juga ada Jordi Amat yang selalu dipasangkan dengan permainan 4 back Mauricio Souza di belakang. Tentu ini selain dari 2 pemain senior, juga ada Rehan Hanan yang kita tahu dipanggil oleh Graaf van den Berg untuk U23. Bahkan Ardiansyah sendiri juga pemain tim nasional di kelompok umur junior. Sehingga untuk secara kualitas memang sudah berlaga timnas, asingnya sudah sangat luar biasa, sehingga dapat dinantikan dan juga dibayangkan bagaimana keseruan pertemuan antara Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Tentu ini akan menjadi menarik, dan juga nanti setelah pertandingan gua akan coba ngebahasnya pertandingan-pertandingan tersebut, dan juga kita akan lihat siapa yang nantinya akan bisa mengejar Borneo di posisi pertama pemuncak klasemen BRI Super League.